Tengku Kamarudin Abu Bakar, lebih dikenal dengan nama Abu Razak, lahir di Depin Raya Pidijaya Aceh 1 Mei 1967, berarti umurnya sekitar 53 tahun. Adalah tokoh pejuang GAM. Dia pernah menjabat sebagai Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka. Saudara mutuah, kita mengupas, menelusuri riwayat hidup Abu Razak dan bagaimana Partai Aceh lahir di tengah-tengah masyarakat Aceh, yaitu Partai PA, dan bagaimana proses waktu menekan perdamaian MOU Helsinki menurut versi Abu Razak, dan benarkah GAM sudah tidak ingin melanjutkan perjuangannya lagi, dan apa misi GAM yang sebenarnya. Namun sebelum kita memulainya, alangkah baiknya jika sobat mendukung kami dengan cara subscribe channel berbagi info ini, agar sahabat mendapati notifikasi di setiap video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like dan share agar sejarah Aceh lebih terpandang di mata dunia. Bak Poh Limang Sepot Putra Depa, jumlah TPS PD bermenang Bapak Jokowi. Nampakat Alhamdulillah. Apakah pemberontak, gerilyawan atau pejuang? Untuk menjawabnya tergantung pada sudut mana melihatnya dan dari sisi mana kita berada. Namun Kamarudin Abu Bakar, mantan Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka, tak ingin mencari kata-kata yang pas untuk kiprahnya. Bagi kami yang penting apa yang kami lakukan di masa lalu itu dengan niat memperjuangkan keadilan bagi rakyat Aceh, kata Kamarudin yang akrab disapa Abu Razak saat ditemui di rumahnya di Ulekaring, Banda Aceh. Saudara mutuah, Abu Razak ini adalah Wakil Ketua Umum Partai Aceh dan juga menjadi Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh, yaitu KPA, dua lembaga yang dipimpin oleh Muzakir Manaf, mantan Panglima GAM yang kini menjabat Wakil Gubernur Aceh tempo dulu. Dia juga dipercaya menjadi Ketua Pelaksanaan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh, yaitu PDPA. Bagi Abu Razak, jabatan bukan segalanya. Kendati demikian, setiap amanah harus dilaksanakan sebaik-baiknya dan harus dipertanggungjawabkan kepada pemberi amanah. Misalnya, kata Abu Razak, rakyat Aceh sudah mempercayai pemimpin Partai Aceh untuk memegang tampuk kepemimpinan di Aceh, bahkan di 13 kabupaten lainnya. Karena itu kita harus menjalankan amanah itu dengan penuh tanggung jawab. Ketika Pilkada Aceh 2012 yang lalu, Abu Razak adalah ketua tim pemenangan pusat Partai Aceh yang mengusung mantan tokoh GAM Zaini Abdullah yang berpasangan dengan Muzakir Manaf. Di tangan Abu Razak, semua sentral strategi pemenangan pilkada itu, bahkan termasuk ke daerah-daerah tingkat 2 yang mencalonkan kader Partai Aceh sebagai calon bupati dan wali kota. Kemenangan dalam pilkada Aceh untuk pasangan Zaini Muzakir dan juga untuk 12 kabupaten dan kota ternyata bagi Abu Razak bukan berarti pekerjaan sudah selesai. Sebenarnya kini kita melaksanakan pekerjaan yang lebih berat. Tantangannya, kata beliau, urusan pemenangan. Tampaknya Abu Razak memang jagonya. Ia ibarat motor penggerak bagi partainya. Buktinya, menjelang pemilu legislatif April 2014, Abu Razak kembali mendapat tugas serupa. Ia mengepalai Komite Pemenangan Partai Aceh (KPPA). Kata Abu Razak, rakyat Aceh menaruh harapan besar untuk Partai Aceh agar dapat perubahan untuk masa depan Aceh. Marilah kita sama-sama menjaga amanah, apalagi tanggung jawabnya langsung atas pundak kita atas pemerintahan Aceh. Saudara mutuah, Abu Razak menikah 2 kali pada tahun 2006 dengan Rita Satria binti Syarboini. Mereka dikarunia 2 buah hati, Naiza Nafira dan Muhammad Muntazar. Jika di rumah Abu Razak bermain-main dengan Naiza dan Muntazar, maka begitu melangkah keluar pagar dia langsung bergelut dengan beragam kesibukan, diantaranya mengurusi partai dan organisasi mantan kombatan. Kini sudah bertambah lagi, yaitu ke kantor gubernur. Maklumlah di sini kantor PDPA berada di lantai 3. Tak mengapa jika untuk kebaikan, katanya. Dia bertekad membantu peningkatan pendapatan daerah.
Saudara Mutuah, Abu Razak lahir di Tepin Raya pada tanggal 1 Mei tahun 1967. Abu Razak adalah keluarga besar Syama'un Gaharu berpangkat terakhir Brigadir Jenderal. Syama'un adalah Panglima Kodam Iskandar Muda pertama periode tahun 1956 sampai 1960. Dari salah satu adik perempuan Syama'un Gaharu, lahirlah kakek Abu Razak. Jadi Abu Razak ini generasi ketiga dari keluarga besar Syama'un Gaharu. Abu Razak adalah anak keempat dari 8 bersaudara. Ia menghabiskan masa kecilnya di kampung. Begitu juga dengan sekolahnya mulai dari min hingga SMA. Pulang sekolah dia membantu ayahnya Abu Bakar yang membuka toko kelontong. Setelah menamatkan SMA pada tahun 1986, ia merantau ke Banda Aceh. Saya kuliah di Akademi Akuntansi, katanya, namun tak selesai. Pada semester 3 saya mengurus paspor untuk keluar dari Aceh, katanya. Rupanya ia sudah menjalin kontak dengan Gerakan Aceh Merdeka. Ia keluar negeri untuk bergabung dengan GAM dan ditampung oleh Malik Mahmud yang kini adalah Wali Nanggro. Pada tahun 1988, Abu Razak berangkat ke Libya. Kami ditempatkan di kamp Tajura, Tripoli. Disinilah kami mengikuti latihan militer, katanya. 6 bulan latihan, Abu Razak terpilih menjadi pengawal Muammar Gaddafi, pemimpin Libya waktu itu. Saya di Benghazi bertugas selama 15 hari, katanya. Usai menjaga Gaddafi, dia ditugaskan menjaga senjata dan alat-alat tempur hingga kemudian pada tahun 1989 dia kembali ke Malaysia. Berselang setahun, Abu Razak sudah berada di Aceh. Kami berjumpa dengan tokoh-tokoh senior GAM yang sudah bergabung sejak tahun 1976, katanya. Misalnya Pawang Rashid Uma, Tengku Usuf, Tengku Yusuf Hussein, Tengku Yahya, dan lain-lain. Semuanya ada sekitar 30 orang. Kami melapor bahwa sudah menjalankan pendidikan di luar dan amanah Wali Hasan Tiro untuk memberi penerangan kepada rakyat Aceh. Tentu saja Pawang Rashid menyambut Abu Razak dan teman-temannya dengan penuh semangat waktu itu. Pawang Rashid adalah Panglima PD. Begitu kami pulang, 3 daerah di Aceh bergolak, yaitu Aceh Timur, PD, dan Aceh Utara. Birin masih dalam wilayah Aceh Utara, katanya. Kendati demikian, mereka tetap menjalankan tugas memberi penerangan. Kami masih prajurit dalam perjalanan waktu. Abu Razak kemudian menjadi Panglima PD mengganti Pawang Rashid yang wafat pada tahun 1998. 2 tahun kemudian, Panglima Abdullah Syafi'i mengangkatnya menjadi kombatan operasi untuk seluruh Aceh bersama Tengkulah atau Tengku Abdullah Syafi'i dan Mu'alim atau Muzakir Manah yang waktu itu masih menjadi wakil Panglima. Kami memimpin gerilyawan berdasarkan arahan wali, katanya. Sepeninggalan Abdullah Syafi'i, Muzakir Manah diangkat menjadi Panglima GAM. Taib gubernur, taib gubernur dan taib wali kota. Yang sebenarnya tujuan kamu, tujuan kamu. Tapi betul-betul yang alat untuk bertanya berusaha MOU Helsinki, untuk dia berusaha PP dalam dia, yang ke taib raut. Yang ke tak laku raut. Kalau kalau tak menyokong tanya menyokong tanya susah, taib hanya mau. Helikopter berduduru terbang di Pergunungan Tiro. Mereka merapat ke lokasi Mu'alim dan Abu Razak berada. Dari heli yang mendarat, turun 3 orang dan mendekati para pemimpin gerilyawan GAM. Mereka adalah tim yang sedang merumuskan perdamaian antara RI dan GAM, kata Abu Razak. Gagasan perdamaian memang sudah berlangsung sejak tahun 2003. Kini terus mengikuti perkembangan perdamaian. Kita tahu kita berkoordinasi bersama dengan Zakaria Saman, salah seorang pemimpin GAM. Saya selaku komandan operasi memegang komando apakah terus berjuang atau stop, karena itu memang harus mengetahui instruksi dari pimpinan, kata beliau. Abu Razak sangat ingat tim yang menyerumpainya itu. Yang datang diantaranya adalah Peter Fit dan Johan Christensen. Satu lagi dari Finlandia, saya lupa namanya, kata Abu Razak. 3 orang inilah yang bertanya bagaimana keputusan GAM yang berada di lapangan jika pimpinannya di luar negeri memutuskan berdamai. Kami satu komando, kalau diperintah stop perang, kami stop perang. Kalau diperintah lanjut, kami lanjut, itu saja, katanya. Abu Razak menjelaskan bahwa komitmen mereka berada pada komando pimpinan. Mereka adalah Wali, Malik Mahmud, dan Zakaria Saman. Jadi kalau perintah itu datang dari luar
Dari luar 3 pimpinan kami itu kami tak menghiraukannya lagi, katanya. Setelah kedatangan 3 orang itulah perdamaian pun terwujud pada tahun 2005. Kemudian Abu Razak bersama elit GAM merancang perubahan GAM menjadi partai politik dan satu organisasi untuk menampung mantan kombatan. Mulainya mereka membuat nama partai GAM dengan bendera berlambang bintang bulan, tetapi tak kunjung disetujui. Akhirnya sebuah ide nama partai lahir dari diskusi Abu Razak dan beberapa elit GAM di sebuah sudut Jakarta. Waktu itu ada Mentro Malik, Zakaria Saman, Mualim dan Yahya Muad, katanya. Dari hasil mengotak-atik nama tersebutlah Partai Aceh. Jadi maknanya lebih luas, sebab kalau memakai nama Partai GAM kan seolah-olah partai hanya untuk kombatan saja. Kalau dengan nama Partai Aceh itu lebih luas, menjadi milik semua rakyat Aceh, kata Abu Razak. Lalu mereka bertemu dengan wakil presiden waktu itu, yaitu Yusuf Kala, dan langsung menaikkan satu surat rekomendasi untuk nama Partai Aceh pada tanggal 8 April tahun 2008. Sesampai di Aceh kami duduk bersama meremukkannya lagi. Waktu itu kami dipanggil wali dan ada juga Mu'alim Muzakir Manaf, katanya. Setelah semuanya sepakat, diumumkanlah nama partai lokal ini. Alhamdulillah semuanya menerima dan menyambutnya dengan baik, katanya. Maka lahirlah Partai Aceh pada tahun 2008. Pada pemilu 2009, Partai Aceh menguasai parlemen di DPRA sampai 33 kursi, 48%. Bahkan pada pilkada 2012, 60% lebih rakyat Aceh memilih calon pimpinan dari Partai Aceh, Zaini Abdullah, Muzakir Manaf, dan 12 dari 23 kabupaten. Saudara mutua, ini jam tidur Abu Razak sudah berkurang gratis. Terus terang, ketika konflik dulu saya dapat tidur 8 jam. Sekarang cuma 4 jam. Banyak tugas yang harus kita selesaikan, kita jalankan. Para mantan kombatan yang kini berada di Partai Aceh memang sedang menanggung beban yang berat. Rakyat Aceh menggantung harapan masa depannya di sini. Ini jelas tanggung jawab kita. Buruknya, majunya, kurangnya Aceh ini tanggung jawab kita. Tak ada kata-kata yang bisa disusun untuk beralasan, katanya. Ia yakin semua timnya akan bekerja dengan tulus ikhlas untuk sama-sama membangun Aceh. Kita harap juga dari kampus-kampus, dari pengusaha-pengusaha Aceh di mana saja berada, marilah bersama-sama membangun Aceh. Ini masa membangun, kata beliau. Saudara mutua, riwayat organisasi anggota pasukan Gerakan Aceh Merdeka tahun 1988 sampai tahun 2005, Panglima Wilayah PD Gerakan Aceh Merdeka tahun 1998 sampai tahun 2000, Komandan Operasi Gerakan Aceh Merdeka tahun 2000 sampai 2002, Wakil Panglima Gerakan Aceh Merdeka tahun 2002 sampai 2005, Wakil Ketua Komite Peralihan Aceh yaitu KPA tahun 2005 sampai sekarang, Wakil Ketua Umum Partai Aceh yaitu PA 2007 sampai sekarang. Nah, saudara mutua, itulah sekilas riwayat hidup Tunku Kamarudin Abu Bakar atau lebih akrab disapa Abu Razak. Sekian dan terima kasih. Wassalam.